Rasa cinta seseorang tergantung pengenalan mereka terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah ini. Tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan taklid, tidak bisa. Dengan omongan orang bahwasanya Allah demikian tanpa dalil, maka hal ini tidak akan menyelamatkan seseorang di sisi Allah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala bisa didapat oleh seseorang dengan mengetahui dalil, yaitu dalil-dalil yang sifatnya syar'iyyah seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan dalil-dalil kauniyah, yakni apa yang kita lihat di dalam sekitar kita, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang ada pada diri kita, dengannya kita mengenal dan mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai thalathatul usul, 3 prinsip landasan Islam yang seperti yang sudah kita jelaskan, yang wajib kita ketahui dalam kehidupan ini. Dengannya kita mendapatkan keselamatan di dunia, dan dengannya kita mendapatkan juga keselamatan di akhirat. Kita masih dalam pembahasan mengenai al-ilmu, karena penulis mengatakan al-ula, 4 hal yang harus diketahui. Yang pertama al-ilmu, mengetahui. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, yaitu mengetahui Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam, dan semuanya berlandaskan dengan dalil. Yang pertama dari permasalahan pertama yang berkaitan dengan mengetahui adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan hati, yaitu maknanya seorang muslim meyakini dengan hatinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbnya. Sehingga ma'rifah ini, mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang ada pada hatinya, konsekuensinya adalah menerima syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai kepada kita, yang termaktub dalam Al-Qur'an, yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala adalah yang mengurus semua hajatnya, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepadanya karunia, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan, Allah Subhanahu wa taala yang segala sesuatu yang terjadi pada dirinya dan di muka bumi tidaklah terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Apabila hal tersebut sudah diyakini dalam hatinya, maka harus dia ini menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, harus, dan tunduk patuh terhadap syariat tersebut dan menerima, dan tanpa ada penolakan sedikit pun dari orang-orang yang mengatakan raditu billahi rabban, saya ridha bahwasanya Allah. Jadi bukan hanya mengetahui, ridha bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabbku. Wabil islami dina, maka konsekuensinya terhadap Islam, syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka tanpa dia menggunakan perasaan, ini memberikan mudarat kepada saya, tidak. Tanpa dia melihat suasana sekitar kanan kiri, apabila Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, telah menyatakan, maka orang-orang yang beriman tunduk patuh.
Orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan meyakininya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbuh, sebagai Rabbnya, tunduk patuh, menerima syariat Allah, tunduk patuh terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Maka kewajiban bagi setiap orang yang beriman, jamaah sekalian, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala lakukan. Apa perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan, Allah Subhanahu wa taala memberi rizki, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia-karunia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk-makhluknya, maka kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita esahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ketika yang berkaitan dengan Allah menciptakan kita, menciptakan orang-orang yang ada di hadapan kita, menciptakan orang-orang sebelum kita. Maka kita esahkan Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sendiri ketika menciptakan kita. Tidak ada yang menolong, tidak ada yang membantu, tidak ada yang melakukan kongsi dengan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ketika yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, langit 7 lapis, kemudian juga bumi 7 lapis beserta isinya, dengan perbedaan waktu yang teratur, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala melakukannya wahid, ahad, sendiri, tidak ada yang beserta dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui uluhiyahnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak disembah. Sehingga selain Allah Subhanahu wa taala tidak berhak untuk mendapatkan sesembahan-sesembahan manusia. Baik itu malaikat yang dekat dengan Allah tidak layak untuk mendapatkan peribadatan dari manusia. Baik itu nabi yang telah diutus, maka tidak boleh mendapatkan ibadah. Baik itu manusia yang diagungkan, dimuliakan, tidak boleh mendapatkan ibadah dari kita semua, tidak boleh. Baik itu jin, baik itu berhala, maka siapapun itu tidak layak untuk mendapatkan peribadatan dari kita semua, tidak. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak mendapatkan sesembahan kita. Ibadah kita. Apa itu ibadah? Ibadah semua perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka ketika kita melaksanakannya harus kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang berupa perkataan ataupun perbuatan. Perkataan misalnya ataupun perbuatan, misalnya Allah Subhanahu wa taala katakan wa aqimus shalah. Ini ibadat shalah ini, tegakkanlah salat, yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan. Terkumpul di dalam salat itu perbuatan dan perkataan. Maka kita lakukan salat tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rukuk kita, sujud kita berikan kepada Allah. Tidak boleh sujud dan rukuk diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik kepada malaikat yang dekat dengan Allah, ataupun nabi yang telah diutus, ataupun orang yang sangat kita agungkan, orang tua, ibu, bapak, tidak boleh mendapatkan rukuk dan sujud dari kita. Sujud dan rukuk hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, kata Allah.
Berdoalah kepadaku, niscaya akan saya ijabahkan. Menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah. Maka ketika seorang berdoa, doanya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada kuburan, tidak diberikan kepada pohon-pohon, tidak diberikan kepada keris ataupun apapun juga, lebih-lebih hewan-hewan, maka semuanya tidak pantas dan tidak berhak untuk mendapatkan doa-doa dan ibadah-ibadah yang kita panjatkan, hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang ketiga, fashalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu, wanhar, dan lakukanlah sembelihan. Maka ketika kita menyembelih, di antaranya sembelihan ibadah, kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan uluhiyah Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan sesembahan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illahu. Maka ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada sesembahan-sesembahan selain Allah, akan tetapi sesembahan-sesembahan tersebut adalah sesembahan yang batil, dan ketika manusia beribadah kepadanya, maka ibadahnya adalah ibadah yang salah. Adapun ibadah yang berhak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang mengurus kita. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada kita, sehingga ketika kita bersyukur dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain surat Al-Baqarah ayat 21, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada seluruh manusia. Setelah dalam ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan 3 macam manusia dalam bermuamalah dengan Al-Quran. Ada orang-orang yang beriman, ada orang-orang kafir, dan ada orang-orang munafik di awal-awal surat Al-Baqarah. Maka di ayat 21 Allah seru 3 jenis macam manusia tersebut. Baik kafirnya, baik mukminnya, baik munafiknya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai para manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan manusia-manusia sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna dan sifat-sifatnya yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala katakan, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, yang nama-nama tersebut Allah Subhanahu wa taala cantumkan dalam Al-Quran, cantumkan dalam sunnah-sunnah Nabi melalui lisan Rasulnya. Fad'uuhu biha, maka berilah nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Artinya ketika memberikan nama untuk Allah tidak boleh sesuai dengan selera, tidak boleh. Seperti orang-orang Yahudi ketika mereka membenci kepada Allah karena memberikan karunia Nabi akhir zaman kepada orang-orang Arab, mereka mengatakan innallaha faqir. Sungguhnya Allah itu kere. Mereka berikan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Tidak boleh, harus ada dalil. Seperti juga orang-orang Nasara yang perkataan mereka diabadikan dalam Al-Quran, bahwasanya mengatakan Allah thalithu thalatha, 3 dari 3, ataupun mengatakan Allah sebagai Tuhan Bapa, maka itu tidak boleh, karena pemberian nama-nama untuk Allah Subhanahu wa taala sifatnya tauqifi,
harus berlandaskan dengan dalil. Begitu juga dengan sifat-sifat Allah yang tinggi, harus juga berlandaskan dengan dalil. Allah memiliki sifat apa saja yang berkaitan dengan ketuhanan Allah. Allah turun di sepertiga malam yang terakhir. Allah jelaskan. Dan apa yang terkandung dalam Al-Quran, apa yang terkandung dalam As-Sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Supaya hamba-hambanya mengenal Allah. Maka mereka ketika makin mengenal Allah, makin mengetahui Al-Quran, makin mereka menyelami tentang nama-nama Allah, makin mereka takut kepada Allah. Makin mereka cinta kepada Allah. Sehingga rasa takut seseorang, rasa cinta seseorang tergantung pengenalan mereka terhadap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang indah ini. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang hanyalah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah para ulama. Tergantung kadar dari keilmuannya. Makin tinggi ilmunya, makin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makin tipis ilmunya, makin tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seperti yang kita sebutkan, bahwasanya pengenalan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala haruslah bil adillah, dengan dalil. Tidak bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan taklid, tidak bisa. Harus dengan dalil. Tidak bisa juga ketika mengenal Allah subhanahu wa ta'ala mengikuti kebanyakan omongan orang. Tidak bisa. Harus mengenal Allah dengan dalil. Karena apabila berlandaskan dengan omongan orang bahwasanya Allah demikian tanpa dalil, maka hal ini tidak akan menyelamatkan seseorang di sisi Allah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Bara yang pada pertemuan yang lalu kita bahas, ketika yang berkaitan dengan manusia-manusia yang ditanya oleh Munkar dan Nakir tentang Allah, kemudian mereka tidak mengetahuinya ataupun sebagian mengetahui akan tapi ragu-ragu, dan keduanya tidak selamat dengan mengatakan ini sami'tun nas, saya mendengar manusia mengatakan demikian. Maka perkataan mereka tidaklah diterima sebagai jawaban yang benar. Maka dalil-dalil yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan akan ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan mengenal ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala ada yang kauniyah, ada yang syar'iyah. Semuanya menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala semuanya menunjukkan akan ma'rifatullah. Sehingga apa yang tercantum dalam Al-Quran, apa yang tercantum dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mengenalkan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah ayat-ayat syar'iyah seperti yang kita sebutkan yang berkaitan dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang husna, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang tinggi. Dan ini didapat dalam Al-Quran, didapat dalam hadis-hadis Nabi. Makin seorang menyelam, makin dia mengenal Allah. Dan Rasulullah banyak dalam kesempatan senantiasa mengenalkan kepada para sahabat tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala al-kauniyah yang berkaitan dengan ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menunjukkan seorang yang beriman, apa yang ia lihat dan apa yang ia perhatikan di sekitar dia menunjukkan akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan mengenalkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Az-Zariyat ayat 21 dan 22 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa fil ardi ayatun lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di muka bumi ada tanda-tanda yang mengenalkan akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala lil mukinin, buat orang-orang yang yakin, buat orang-orang yang berakal.
wa fi anfusikum, dan pada diri-diri kita. Afala tubsirun, apakah kalian tidak berpikir dan tidak melihat di badan kita, di tubuh kita. Kita apabila memperhatikan secara seksama, maka kita dapati bahwasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala ahsanat taqwim, sebaik-baik susunan. Telinga adalah di samping kepala kita. Coba antum perhatikan apabila telinga adanya di tempatnya di mata kaki. Apa hasilnya? Hidung diletakkan di depan di sini. Mata tempatnya di depan di sini. Dan apabila mata ditaruhnya di tempat mata kaki bagaimana? Maka semuanya yang berkaitan dengan tubuh, tangan diletakkan di sini. Kaki adanya di bawah. Dengannya berjalan kaki. Maka itu semua menunjukkan akan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang mengatur alam semesta. Dalam surat Ali Imran ayat 190, tapi sebelumnya Allah katakan afala tubsirun, apakah kalian itu melihat, berpikir? Karena yang Allah puji adalah orang-orang yang memperhatikan di sekitarnya dan pada dirinya, dan memperhatikan akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang beriman, yang mereka bertafakkur terhadap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit 7 lapis dan bumi, dan bergantinya malam dan siang, ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala liulil albab, untuk orang-orang yang berfikir, yang ketika mereka memperhatikan itu semua terjadi dengan sangat rapi, tidak ada yang bergeser sedikit pun, maka menjadikan pengenalan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bertambah, sehingga pengenalan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi keimanan dan keyakinan yang sangat teguh. Sehingga siapa yang melakukan hal tersebut? Alladzina yadhkuruna Allah, yang mereka adalah orang-orang ulil albab, yang memiliki akal. Dan akalnya mereka jadikan untuk mentelaah dan bertafakur terhadap ciptaan-ciptaan Allah. Sehingga hasilnya, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzaban nar. Mereka ulil albab, yang mereka berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan rebahan. Mereka bertafakkur terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang berkaitan dengan langit 7 lapis dan yang berkaitan dengan penciptaan bumi dan apa yang terdapat dalam bumi. Kemudian mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, engkau tidak ciptakan semuanya sebagai suatu kebatilan. Subhanaka, pasti engkau ini ketika menciptakan itu semua dengan hikmah yang sangat besar, dengan hikmah yang sangat agung. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Fakina adzaban nar, maka lindungilah kami dari azab api neraka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang bertafakkur kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang kafir yang mereka tidak bertafakkur dan tidak mengambil manfaat dari tafakkur, sehingga tafakkur yang seharusnya menjadikan seseorang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mereka lakukan hal tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam surat Ar-Rum ayat 8. Awalam yatafakkaru fi anfusihim, apakah mereka tidak bertafakkur terhadap diri-diri mereka? Ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma
Tidaklah Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi dan apa yang terdapat di dalam keduanya kecuali dengan al-haq, dengan benar dan dengan ajal yang telah ditentukan. Wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia dengan pertemuan Allah Subhanahu wa taala mereka kufur. Artinya orang-orang yang mereka bertafakur akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka hasilnya adalah mereka beribadah kepada Allah dan mereka pun takut ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga lirihan doa mereka seperti yang sudah kita sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 191, fakina adzabannar. Selamatkanlah kami dan lindungilah kami dari azab api neraka. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, tafakkaru fi alaillah. Kalian bertafakurlah, merenunglah yang berkaitan dengan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wala tafakkaru fillah, dan janganlah kalian merenung tentang Allah, tentang wujud Allah, maka kita tidak akan mampu membahas tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu. Yang kita diperintahkan adalah yang berkaitan dengan karunia-karunia Allah. Maka di dalam pembahasan singkat ini, mengenal Allah Subhanahu wa taala bisa didapat oleh seseorang dengan mengetahui dalil, yaitu dalil-dalil yang sifatnya syar'iyyah seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan dalil-dalil kauniyah, yakni apa yang kita lihat di dalam sekitar kita, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang ada pada diri kita, dengannya kita mengenal dan mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.